Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandra Harling dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana proses procurement atau procure to pay di ODO 16. Procure to pay adalah proses permintaan supply, pembelian, penerimaan, pembayaran, dan akuntansi atas suatu barang atau jasa. Pada umumnya, proses procure to pay dimulai dari identifikasi kebutuhan barang atau jasa, selanjutnya menentukan supply mana yang cocok untuk perusahaan, baik dari segi kualitas, harga, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan permintaan pembelian ke vendor, yaitu request for quotation. Selanjutnya, vendor akan mengirimkan quotation kepada customer, dan apabila penawaran atau quotation yang diberikan oleh vendor telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, dan customer telah menyetujuinya, terbitlah purchase order atau PO. Kemudian setelah PO terbit, vendor perlu mengirimkan barang kepada customer, dan penerimaan barang yang dikirimkan oleh vendor itu akan dilakukan oleh staff warehouse dari customer. Kemudian setelah barang diterima, vendor akan mengirimkan vendor bill kepada customer, dan customer akan melakukan pembayaran atas vendor bill tersebut. Berikut adalah skenario yang saya gunakan untuk proses procure to pay di video kali ini. Di sini PT Korea berperan sebagai customer dan vendornya adalah PT SM. Di sini PT Korea berencana untuk membeli barang dari vendor, di mana PT Korea memesan barang ke PT SM dengan daftar sebagai berikut, yaitu dengan kode barang berikut dan description berikut, di mana PT Korea ingin membeli storage box dengan kuantitas 10 dan unit price-nya sebesar 14 US dollar dengan taxes 0% dan sehingga subtotalnya adalah 140 US dollar dengan order deadline sesuai dengan tanggal pembuatan permintaan kepada PT SM tersebut. Proses procure to pay ini dimulai dari bagian purchase dari PT Korea menghubungi bagian sales PT SM untuk melakukan transaksi pembelian barang melalui proses berikut. Yang pertama, PT Korea memberikan permohonan pembelian barang atau RFQ kepada PT SM dan dikirimkannya kepada pihak SM melalui email. Setelah mengirimkan RFQ, PT SM akan membuat quotation untuk PT Korea. Setelah mendapatkan quotation dari PT SM, PT Korea melakukan pengecekan apakah penawaran yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kemudian apabila PT Korea menyetujui quotation yang diberikan oleh PT SM, RFQ tersebut akan berubah menjadi purchase order. Kemudian setelah terbitnya purchase order, PT SM perlu mengirimkan barang yang tertulis di PO kepada PT Korea. Penerimaan barang akan dilakukan oleh staff warehouse PT Korea. Setelah seluruh barang dicek oleh staff warehouse, PT Korea perlu melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada PT SM apabila barang tersebut sudah sesuai. Selanjutnya, PT SM memberikan vendor bill kepada PT Korea setelah penerimaan barang dilakukan. Terakhir, PT Korea melakukan pembayaran atas vendor bill tersebut. Sesuai dengan TOP atau Term of Payment, bagian finance PT SM akan menerima uang pembayaran melalui bank dari finance PT Korea. Selanjutnya kita akan pindah ke ODO. Yang pertama-tama kita perlu login ke akun dan database yang telah kita buat sebelumnya. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tombol menu yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih settings. Kemudian pergi ke bagian user dan klik tombol manage user tersebut. Kemudian kita akan dibawa ke tampilan user dashboard. Di sini kita akan membuat 3 user baru untuk staff purchasing, warehousing, dan finance. Yang pertama saya akan membuat user baru untuk purchasing staff. Purchasing staff ini bertugas untuk membuat permohonan pembelian barang atau jasa ke vendor. Saya akan membuat user tersebut dengan nama Nana Purchase.
dan email Nana Purchase juga. Kemudian untuk aksesnya, saya hanya akan memberikan akses ke bagian inventory purchase. Untuk yang lainnya saya akan set seperti ini. Kemudian saya akan mengklik tombol create yang ada di pojok kanan atas. Kemudian saya akan pergi ke halaman ini. Dan saya akan melihat detailnya. Kedua, saya membuat user baru, yaitu untuk warehouse staff, di mana ia bertugas untuk menerima barang dari vendor atas pembelian yang telah dilakukan. Saya akan membuat user tersebut dengan nama Dio Warehouse dan email Dio Warehouse juga. Kemudian saya memberikan akses hanya ke bagian inventory saja. Yang lainnya saya akan set menjadi seperti ini. Oke, kemudian saya akan klik create. Kemudian kita dapat melihatnya dari bagian sini bahwa Dio Warehouse telah terbuat. Kemudian saya akan membuat user terakhir, yaitu user untuk finance staff, di mana dia bertugas untuk melakukan pembayaran atas vendor bill yang diberikan oleh vendor. Saya akan membuat user tersebut dengan nama Valen Finance dengan email address Valen Finance juga. Dan kemudian untuk akses right-nya saya akan memberikan akses right-nya yaitu untuk invoice, yaitu sebagai billing administrator. Yang lainnya akan saya set menjadi seperti ini. Kemudian saya akan klik tombol create. Kemudian saya akan balik lagi ke tampilan user dashboard, di mana di sini Valen Finance juga telah terbuat. Kemudian setelah itu kita perlu mengubah passwordnya agar user tersebut dapat menggunakan akunnya untuk login ke Odoo. Untuk mengubahnya, kita perlu pergi ke user dashboard, lalu pilih semua user yang akan diubah passwordnya. Di sini kita akan mengubah password Nana Purchase, Valen Finance, dan Dio Warehouse. Ini kita akan change passwordnya. Kemudian selanjutnya kita klik tombol change password. Oke, setelah itu kita perlu login ke 3 user tersebut. Di sini saya akan menggunakan multiple windows. Ini kita lihat, kita telah login sebagai Valen Finance. Di sini sudah login sebagai Dio Warehouse. Dan di sini sebagai Nana Purchase. Sebelum memulai proses procure to pay ini, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah modul invoicing, inventory, dan juga purchase sudah diaktifkan di Odoo kalian. Oke, nah, mari kita mulai proses procure to pay-nya. Maka pertama yang perlu kita buat adalah membuat request for quotation pada akun purchasing status ini. Akun purchasing staff-nya itu adalah Nana Purchase. Kemudian kita akan pergi ke modul purchase. Kemudian kita akan create request for quotation. Terdapat beberapa field yang perlu kita isi, yaitu dari vendor, vendor reference, currency, order deadline, dan juga list of product yang ingin kita beli.
Pertama-tama saya ingin membeli barang dari vendor Azure Interior, Colin Diaz. Kemudian untuk order deadline-nya saya akan menggunakan default-nya, yaitu tanggal terbentuknya atau terbuatnya RFQ ini. Kemudian untuk produknya saya akan membeli storage box sesuai dengan skenario tadi dengan quantity 10 dan unit price 14 dengan taxes 0% sehingga subtotalnya menjadi $140. Kemudian setelah yakin saya akan mengklik tombol create. Kemudian kembali lagi ke tampilan request for quotation ini. Kemudian saya klik. Di sini dapat dilihat bahwa kita telah membuat RFQ dengan dokumen P00010. Setelah RFQ berhasil dibuat, kita dapat mengirimkannya ke vendor melalui email dengan mengklik tombol send by email ini. Dari tampilan ini kita dapat melihat bahwa Odoo akan mengenerate dokumen RFQ-nya beserta kalimat yang perlu disampaikan di email tersebut. Karena saya akan menggunakan template yang disediakan oleh Odoo ini, saya tidak melakukan perubahan apapun. Setelah itu saya akan mengklik tombol send. Setelah mencari bagaimana cara mengatasi error tersebut, saya akan mengklik profil ini, kemudian saya akan pergi ke my profile, kemudian saya akan mengisi emailnya, dan saya akan klik save. Kemudian saya akan mencoba untuk klik tombol send by email ini. Kemudian saya akan klik tombol send. Oke, setelah RFQ tersebut dikirim ke vendor, maka status RFQ berubah menjadi RFQ send. Setelah mengirimkan RFQ ini, vendor terkait akan membuat quotation untuk kita. Setelah mendapatkan quotation-nya, kita dapat langsung mengeceknya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Jika sudah sesuai, maka kita dapat mengklik tombol confirm order di sini. Kemudian setelah itu, RFQ ini statusnya akan berubah menjadi purchase order. Setelah terbitnya purchase order, vendor perlu mengirimkan barang-barang yang terdaftar di PO tersebut kepada customer. Untuk itu kita perlu menerima barang yang dikirimkan oleh vendor. Karena itu kita perlu pergi ke akun warehouse staff. Oke. Setelah itu kita pergi ke modul inventory. Kemudian pilih dan klik bagian receipt. Kemudian kita dapat melihatnya dari source dokumennya yaitu PO 0010, yaitu sesuai dengan PO yang telah terbuat sebelumnya. Saya dapat mengklik ini. Di sini dapat dilihat bahwa kita akan menerima barang dari Azure Interior dan juga source dokumen adalah P0010 dengan produk storage box. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kita telah menerima barang tersebut, kita perlu klik set quantities. Hal ini menandakan bahwa 10 barang yang telah kita pesan telah kita terima, karena terdapat perubahan angka di kolom down setelah kita klik tombol set quantities yang menunjukkan bahwa kita telah menerima
barang dari vendor sebanyak 10 buah sesuai dengan yang kita minta. Setelah itu, kita perlu mengklik tombol validate untuk memberitahukan ke vendor bahwa kita telah menerima barang tersebut. Dapat dilihat bahwa statusnya menjadi done, yang berarti kita sebagai customer telah menerima barang dari vendor. Setelah itu, kita kembali ke akun purchasing staff. Sebelum di-refresh, terdapat tombol confirm receipt date yang menunjukkan bahwa barang tersebut belum diterima oleh customer, yaitu kita. Nah, kemudian saya akan mengklik tombol reload this page. Nah, dapat dilihat bahwa tombol yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Di sini hanya ada tombol create bill. Selain itu juga terdapat penambahan kolom yaitu receipt yang menandakan bahwa pihak warehousing sudah menerima barang tersebut. Selanjutnya, saya akan mengklik tombol create bill untuk membayar pembelian produk yang telah kita lakukan ke vendor terkait. Kemudian, kita sudah memberikan draft vendor bill tersebut sehingga dapat diakses melalui akun finance. Kemudian kita akan pindah ke akun finance. Nah, di sini kita akan pergi ke modul invoicing. Kemudian klik vendors yang ada di navbar, kemudian pilih bills. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat draft vendor bills yang telah kita buat melalui akun purchasing. Kemudian kita perlu men-set bill date-nya menjadi tanggal hari ini, di mana tanggal kita melakukan pembayaran. Kemudian klik tombol confirm untuk mengonfirmasi bill ini. Karena sebelumnya masih draft bill, setelah kita konfirmasi akan terbit nomor dokumennya atau kode dokumennya. Ini belum ada tanda yang menunjukkan bahwa kita telah membayar bill tersebut. Karena itu kita perlu membayar bill tersebut setelah billnya dikonfirmasi. Maka dari itu kita perlu mengklik tombol register payment dan akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Di sini terdapat beberapa field yaitu jurnal, payment method, receipt bank account, amount, payment date, dan memo. Payment date-nya menjadi tanggal pembayarannya yaitu tanggal hari ini. Kemudian jurnal ini kita dapat menggunakan bank atau cash. Tapi pada kasus ini saya akan menggunakan bank sebagai jurnalnya. Kemudian saya akan mengklik tombol create payment. Setelah diklik, akan muncul tampilan paid di vendor bill tersebut yang menunjukkan bahwa bill tersebut telah dibayar. Jika kita kembali ke akun purchasing, kita akan refresh. Di sini dapat dilihat bahwa vendor bill tersebut telah terbayar atau telah dibayar oleh Staff Finance. Demikianlah proses procure to pay di Odoo 16. Semoga bermanfaat. Terima kasih.